Selamat pagi yang didik kami. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cukup hanya membuat tanda salib saja ya. Musa. Kisah Musa. Musa adalah anak Amran dan ibunya bernama Yokebed. Setelah Firaun membuat perintah, setiap anak laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Maka Yokebed menyembunyikan bayinya selama 3 hari lamanya agar tidak dibunuh. Yokebed tidak dapat lagi menyembunyikan bayinya, maka ia mengambil sebuah petipan dan meletakkan bayinya itu di tepi sungai Nil sambil dilihat oleh Miriam, kakak bayi itu. Suatu ketika putri Firaun sedang mandi di sungai Nil sambil ditemani dayang-dayangnya. Lalu ia melihat sebuah peti pandan, dan di dalam peti itu ada seorang bayi laki-laki. Dan ia mengambil bayi itu sambil dipantau kakak bayi itu, dan putri Firaun berniat mengadopsi bayi tersebut. Karena putri Firaun tidak bisa memberi ASI, kemudian Miriam menawarkan supaya Yokebed yang menyusui. Putri Firaun sama sekali tidak tahu Yokebed sendirilah ibu bayi tersebut. Setelah bayi itu besar, lalu putri Firaun meminta kembali bayi itu kepada Yokebed dan mengangkatnya menjadi anaknya. Putri Firaun memberi nama bayi itu Musa, yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Setelah Musa dewasa, suatu ketika ia melihat orang Mesir memukul orang Ibrani. Lalu ia murka dan membunuh orang Mesir itu dan menguburkannya di dalam pasir. Firaun marah kepada Musa setelah ia tahu bahwa Musa membunuh orang Mesir. Kemudian dicarilah ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri ke tanah Midian dan ia tinggal di rumah Yitro. Kemudian Musa menikah dengan Rehwela Zipora, anak Yitro. Musa memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Gersom, yang artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri orang asing, dan anak kedua bernama Eliezer. Di rumah mertuanya, Musa bekerja menjaga ternak kambing domba milik mertuanya. Musa bertemu dengan Allah. Pada saat Musa mengembala ternak mertuanya, lalu ia melihat api menyala di atas semak berduri di bukit Gunung Horeb, tetapi semak itu tidak terbakar. Kemudian ia mendekat semak itu, tiba-tiba terdengarlah suara memanggil namanya 2 kali. Ia pun menjawab, "Ya Allah." Mula-mula ia ketakutan mendengar suara itu. Allah berfirman kepada Musa, "Aku adalah Aku, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu ia menutup mukanya sebab ia takut karena ia sebelumnya tidak mengenal Allah. Allah menyampaikan bahwa ia telah melihat jeritan bangsa Israel, bangsa pilihannya itu. Lalu ia merasa sedih. Maka Allah memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan. Namun Musa sadar bahwa ia tidak mampu, tapi Allah akan memberi kekuatan pada Musa. Musa pergi ke Mesir dan menyampaikan kepada Firaun supaya diberi izin keluar dari Mesir atas perintah Allah Israel. Namun Firaun tidak mau, sehingga Allah membuat tulah kepada orang Mesir, sehingga Firaun rela melepaskan bangsa Israel. Lalu Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir dengan membelah laut Teberau. Oke, dulu pelajaran kita hari ini mohon dibaca kembali bukunya
dan pahami video yang saya kirim. Kita tutup dengan membuat tanda salib. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.